Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil laporan tugas akhir mata kuliah manajemen rantai pasok tentang manajemen rantai pasok pada PT Pestapor Abadi atau Mika Cuan, Kota Semarang, Jawa Tengah. Ya, perkenalkan nama saya Melani Putri dengan NIM A12 2023 Lalu kita masuk ke bab yang pertama yaitu latar belakang. Mika Cuan merupakan salah satu restoran cepat saji yang saat ini sedang menjadi topik hangat di industri restoran Indonesia. Dengan konsep makanan yang terjangkau dan cita rasa yang unik, restoran ini menarik perhatian berbagai kalangan, terutama generasi muda di Kota Semarang. Di Kota Semarang, popularitas mie gacoan terus meningkat seiring meningkatnya permintaan konsumen. Hal ini memberikan tantangan bagi dunia usaha dalam menjaga konsistensi, kualitas produk, efisiensi layanan, dan ketersediaan bahan baku. Manajemen rantai pasok merupakan komponen penting bagi keberhasilan bisnis restoran. Rantai pasok yang terstruktur dengan baik memastikan bahan baku tiba tepat waktu, kualitas terjamin, dan operasional restoran berjalan lancar. Namun, mie gacoan Kota Semarang saat ini menghadapi banyak tantangan, antara lain keterbatasan kapasitas penyimpanan, ketergantungan pada pemasok tertentu. Kondisi ini dapat berdampak pada kinerja operasional dan kepuasan pelanggan jika tidak segera diatasi. Dengan berkembangnya teknologi, penerapan sistem digital dalam manajemen rantai pasok menjadi kebutuhan yang mendesak. Digitalisasi memungkinkan pemantauan inventaris secara real-time, pemesanan bahan baku yang efisien, dan pengelolaan data yang lebih akurat. Oleh karena itu, mendukung keberlanjutan operasional mie kacauan di Kota Semarang memerlukan analisis rinci terhadap proses rantai pasok yang sedang berjalan dan perancangan sistem baru yang lebih efektif. Lalu ada rumusan masalah. Yang A, bagaimana proses manajemen rantai pasok yang sedang berjalan di mie kacauan Kota Semarang? Yang B, apa saja kendala dan permasalahan dalam manajemen rantai pasok saat ini? Lalu yang C, bagaimana desain proses manajemen rantai pasok yang lebih efisien untuk diterapkan? Lalu ada batasan masalah. A, penelitian hanya dilakukan pada cabang mie gacoan di Kota Semarang. Lalu yang B, fokus analisis pada proses rantai pasok dari pemasok bahan baku hingga penyajian di restoran. Lalu yang C, usulan sistem hanya mencakup desain alur proses dan tampilan antarmuka sistem manajemen rantai pasok. Lalu kita masuk ke bab 2, yaitu pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode kualitatif dengan menggabungkan observasi lapangan, wawancara, dan analisis data. Pendekatan ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai kondisi manajemen rantai pasok yang sedang berjalan serta untuk merancang solusi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Lalu ada tahapan penelitian. A. Studi literatur dilakukan untuk memahami konsep dasar manajemen rantai pasok, tantangan yang sering dihadapi, dan solusi berbasis teknologi yang dapat diterapkan. Sumber yang digunakan meliputi jurnal akademik, buku, dan laporan industri. Lalu yang B. Observasi lapangan. Peneliti mengamati langsung proses manajemen rantai pasok di Mie Cuan Kota Semarang, mulai dari penerimaan bahan baku, penyimpanan, hingga distribusi ke dapur. Observasi dilakukan untuk mengidentifikasi alur kerja, kendala, serta peluang perbaikan. Lalu ada wawancara. Wawancara dilakukan dengan pihak manajemen restoran, staf gudang, dan pemasok bahan baku. Informasi yang dikumpulkan mencakup kendala operasional, kebutuhan sistem, dan masukan terkait proses kerja. Lalu yang D, pengumpulan data operasional. Data yang dikumpulkan meliputi jadwal pengiriman bahan baku, kapasitas penyimpanan, tingkat kekurangan stok, dan waktu penyelesaian pesanan. Data ini dianalisis untuk mengetahui efisiensi dan efektivitas manajemen rantai pasok yang ada. Perancangan sistem berdasarkan hasil analisis peneliti merancang alur proses bisnis, proses baru, dan antarmuka sistem manajemen rantai pasok. Desain ini mencakup langkah-langkah untuk meningkatkan efisiensi dan mengatasi kendala yang dihadapi perusahaan. Lalu kita akan masuk ke bab 3. Di sini ada yang pertama ada analisis masalah manajemen rantai pasok yang sedang berjalan saat ini di perusahaan Miketsu. Yang pertama supplier. Supplier pengadaan bahan baku dari berbagai pemasok yang terdiri dari bahan baku utama seperti tepung terigu, telur, dan bumbu rempah, serta bahan pendukung seperti minyak goreng, kemasan, dan alat produksi. Pemasok berasal dari berbagai perusahaan di sektor agri,
kultur dan manufaktur untuk memastikan pasokan bahan baku yang konsisten. Lalu yang kedua ada produksi. Proses produksi melibatkan pembuatan adonan mie, pencampuran bumbu, dan pengemasan produk akhir. Produksi dilakukan di dapur utama atau pabrik dengan standar kebersihan dan efisiensi yang ketat untuk menjaga kualitas produk. Lalu yang ketiga yaitu gudang penyimpanan. Produk jadi disimpan sementara di gudang sebelum didistribusi. Gudang ini dilengkapi dengan fasilitas penyimpanan yang sesuai untuk menjaga kualitas produk seperti kontrol suhu dan kelembapan. Lalu yang keempat ada distributor. Produk yang telah dikemas didistribusikan ke berbagai cabang restoran mie gacuan menggunakan armada, distribusi internal atau pihak ketiga. Distribusi memastikan pengiriman tepat waktu dan efisien. Lalu, yang kelima ada kepala cabang. Kepala cabang bertanggung jawab mengelola operasional cabang, termasuk memastikan ketersediaan produk, distribusi ke agen, dan pelayanan pelanggan. Mereka menjadi penghubung utama antara pusat distribusi dan tim di lapangan. Lalu yang keenam ada agen. Agen atau cabang franchise mie gacuan berperan mendekatkan produk ke pelanggan. Mereka menerima pasokan dari kepala cabang dan melayani pelanggan restoran atau melalui pesanan online. Lalu yang ketujuh ada customer. Pelanggan menikmati produk yang tersedia di cabang restoran atau melalui pelayanan pesan antar. Umpan balik dari pelanggan digunakan untuk memperbaiki produk dan layanan. Lalu ada analisis masalah yang terdapat pada manajemen rantai pasok tersebut, yaitu yang pertama kualitas bahan baku yang tidak konsisten. Lalu yang kedua ketidakefisienan produksi dan penyimpanan. Lalu yang ketiga lalu yang lalu yang ketiga ada distribusi yang tidak terkoordinasi. Lalu ada usulan proses manajemen rantai pasok yang diusulkan untuk perusahaan mie gacuan. Pertama ada supplier, pengadaan bahan baku dilakukan dari pemasok utama yang menyediakan bahan baku utama, serta bahan pendukung. Diverifikasi pemasok dilakukan untuk memitigasi risiko keterlambatan pengiriman. Lalu yang kedua, gudang bahan baku. Penyimpanan bahan baku dilakukan di gudang khusus yang dirancang untuk menjaga kualitas bahan sebelum digunakan dalam produksi. Sistem manajemen stok berbasis data diterapkan untuk efisiensi. Lalu yang ketiga ada tim quality control. Tim quality control bertugas melakukan inspeksi pada bahan baku di gudang bahan baku dan produk selama proses produksi. Mereka memastikan bahan baku, proses produksi, dan produksi akhir memenuhi standar kualitas yang telah ditentukan. Lalu yang keempat ada produksi. Proses produksi mencakup pembuatan adonan mie, pencampuran bumbu, hingga pengemasan produk. Produksi dilengkapi dengan pemantauan otomatis dan pengawasan langsung dari tim quality control untuk menjaga kualitas dan efisiensi. Lalu yang kelima yaitu ada gudang produk jadi. Produk jadi disimpan di gudang penyimpanan sementara dengan fasilitas yang menjaga kualitas produk seperti kontrol suhu. Gudang ini berfungsi sebagai titik transit sebelum distribusi. Lalu yang keenam ada Lalu yang keenam ada distributor. Distribusi dilakukan melalui armada internal atau pihak ketiga. Distribusi didukung oleh data permintaan dari cabang atau franchise untuk menghindari kelebihan atau kekurangan stok di lokasi tujuan. Lalu yang ketujuh ada kepala cabang. Kepala cabang bertanggung jawab mengelola operasional cabang, termasuk memastikan ketersediaan produk, distribusi ke agen, dan pelayanan pelanggan. Mereka menjadi penghubung utama antara pusat distribusi dan tim di lapangan. Lalu yang kedelapan ada agen. Agen atau cabang franchise mie kacang berperan mendekatkan produk ke pelanggan. Mereka menerima pasokan dari kepala cabang dan melayani pelanggan di restoran untuk melalui pesanan online. Lalu yang kesembilan ada mitra layanan pengantaran. Mitra layanan pengantaran seperti ojek online mendukung distribusi produk langsung ke pelanggan, terutama untuk layanan pesan antar. Lalu yang terakhir yaitu ke customer. Pelanggan menikmati produk melalui makanan di tempat atau pesan antar. Umpan balik pelanggan digunakan untuk evaluasi kualitas produk dan layanan.
Lalu kita akan masuk ke desain antarmuka sistem manajemen rantai pasok. Yang pertama yaitu ada halaman login. Sebelum memasuki halaman utama, pengguna akan melihat halaman pertama yang disebut dengan login. Lalu yang kedua ada halaman utama atau dashboard. Pada halaman utama terdapat tampilan jumlah barang, supplier, barang kosong, dan jumlah semua stok. Ada juga tampilan untuk melihat barang yang hampir habis dan telah kosong. Lalu yang ketiga adalah halaman daftar barang. Di halaman ini pengguna dapat melihat daftar barang, mengubah dan menghapus barang, dan juga dan juga terdapat fitur filter barang berdasarkan kategori dan ketersediaan stok. Lalu yang keempat ada daftar kategori. Di halaman ini pengguna dapat melihat daftar kategori, mengubah dan menghapus kategori yang telah dibuat. Lalu yang kelima ada halaman daftar supplier. Di halaman ini pengguna dapat melihat daftar supplier yang telah dibuat. Lalu yang keenam adalah halaman daftar masuk. Pada halaman ini pengguna dapat melihat daftar barang masuk. Lalu yang selanjutnya adalah halaman daftar keluar. Pada halaman ini pengguna dapat melihat daftar barang keluar. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah halaman riwayat stok. Di halaman ini pengguna dapat melihat riwayat stok barang masuk dan keluar, serta terdapat filter masuk dan keluar dan periode tanggal. Oke, lalu kita akan masuk ke bab 4, yaitu kesimpulan dan saran. Yang pertama kesimpulan, manajemen rantai pasok di Migacuan Kota Semarang masih menghadapi beberapa kendala yang menghambat operasional secara optimal. Salah satu masalah utama adalah ketidakpastian dalam pengiriman bahan baku yang seringkali menyebabkan keterlambatan proses produksi dan penyediaan layanan kepada pelanggan. Selain itu, sistem pencatatan yang masih dilakukan secara manual turut menjadi tantangan karena meningkatkan resiko kesalahan pencatatan serta mengurangi efisiensi dalam pengelolaan stok dan pengambilan keputusan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan usulan sistem yang berbasis teknologi digital yang dirancang untuk mengintegrasikan semua aspek dalam rantai pasok dengan penerapan teknologi digital. Proses pengelolaan inventaris, pemantauan pengiriman, serta komunikasi dengan pemasok dapat dilakukan secara lebih efisien dan akurat. Sistem ini juga akan memberikan visibilitas data yang lebih baik sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Secara keseluruhan, penerapan solusi ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja operasional, mengurangi potensi kerugian, serta memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pelanggan. Lalu ada saran. Untuk meningkatkan manajemen rantai pasok di Migacuan Kota Semarang, terdapat beberapa saran yang dapat diterapkan, yaitu implementasikan sistem manajemen inventaris stok bahan baku dapat dilakukan secara real-time. Sistem ini memungkinkan pencatatan masuk dan keluarnya stok secara otomatis, mengurangi resiko kesalahan manusia, serta mempermudah analisis kebutuhan bahan baku berdasarkan tren konsumsi sebelumnya. Selain itu, bangun kerjasama yang lebih erat dengan pemasok melalui penerapan sistem pemesanan online. Sistem ini dapat membantu mengurangi ketidakpastian pengiriman dengan memberikan jadwal pengiriman yang lebih terstruktur dan memungkinkan pelacakan status pengiriman secara langsung. Sekian presentasi laporan tugas akhir untuk mata kuliah manajemen rantai pasok. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.